Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, ataupun selamat siang bagi kalian yang sedang menonton video ini. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama atau mempelajari tentang tapak suci, yaitu bela diri yang dimiliki oleh putra Muhammadiyah. Nah, dalam video ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah tentang sejarah berdirinya, kemudian mars dan himne, kemudian jenjang yang ada di tapak suci, sabuk yang ada di tapak suci, kemudian musyawarah-musyawarah yang ada di organisasi tapak suci. Kita langsung saja. Yang pertama yaitu tentang keputusan atau sejarah berdirinya tapak suci. Nah, teman-teman semuanya, bahwasanya tapak suci itu didirikan pada malam Jumat pada tanggal 31 Juli 1963 atau dengan kalender Islam yaitu pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 1382 Hijriah, tepatnya adalah pukul 21 atau jam 9 malam, dan bertempat di pesantren Aisyah yang ada di Yogyakarta. Nah, pada saat itulah sudah resmi didirikan persatuan pencaksilat yang bernama Tapak Suci. Selanjutnya adalah tentang informasi penting yang ada atau berhubungan dengan berdirinya tapak suci. Yang pertama, nama perguruannya adalah Tapak Suci. Selanjutnya, tata tertib upacara disusun oleh M. Bari Irsyad. Doa dan ikrar disusun oleh Haji Jarnawi Hadikusumo. Dan lambang perguruan disusun oleh M. Fahmi Isom. Setelah itu, lambang anggota diciptakan oleh Soeharto Soedja. Dan setelah itu, lambang tim inti Kasegu dibuat oleh Ajib Hamzah. Dan informasi yang terakhir yaitu bentuk dan warna pakaian disusun oleh M. Zundar Wisman dan Anis Susanto. Selanjutnya adalah tentang arti lambang tapak suci. Yang pertama yaitu berbentuk bulat. Ini menandakan bahwasanya tapak suci itu memiliki tekad yang keras dan bertepi hitam, kekal abadi, melambangkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah bunga mawar yang berwarna merah melambangkan keharuman, dan yang selanjutnya adalah kelopak hijau melambangkan kesempurnaan. Warna dasar merah melambangkan keberanian. Dan sinar matahari kuning menandakan bahwasanya ini adalah milik putra Muhammadiyah. Selanjutnya adalah 11 sinar melambangkan jumlah dari rukun Islam dan iman. Rukun Islam ada 5 dan rukun iman ada 6. Bunga melati putih melambangkan kesucian, dan kemudian adalah tangan kanan putih menandakan keutamaan, serta berjari 4 saling merapat menandakan tentang keeratan, dan tangan terbuka menandakan adanya kejujuran dalam tapak suci, dan yang terakhir adalah ibu jari tertekuk menandakan bahwasanya seorang atau anggota tapak suci harus memiliki kerendahan hati. Selanjutnya adalah mars tapak suci, dan ini adalah kalimat yang ada di mars tapak suci. Kalian bisa melihat cara musiknya ada di link YouTube yang lain, jadi kalian tinggal mencatat dan menghafalkannya. Dan ini adalah himne tapak suci. Ikrar anggota tapak suci. Nah, teman-teman, dalam ikrar anggota tapak suci ini biasanya kita lafalkan atau baca sebelum kita melakukan kegiatan tapak suci. Yang pertama pasti kita awali dengan bacaan basmalah, tetapi yang paling utama dalam ikrar anggota tapak suci diawali dengan syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Setelah membaca ini dilanjutkan dengan membaca surat pendek, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, setelah membaca ini semuanya, maka kita mengikrarkan satu persatu dari 1 sampai 6. Nah, ini yang pertama, setia menjalankan ibadah dengan ikhlas karena Allah semata. Dan yang terakhir, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Terakhir ditutup dengan bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu adalah ikrar anggota tapak suci. Nah, lalu di sini kita akan bahas tentang jenjang tapak suci. Jenjang tapak suci itu akan ada 3 pembagian yang utama. Yang pertama yaitu jenjang siswa. Yang kedua adalah setelah lulus di jenjang siswa maka akan menuju ke jenjang kader. Dan jenjang yang paling tinggi adalah jenjang pendekar. Jadi dari ketiga jenjang ini yang paling rendah adalah jenjang siswa dan yang paling tinggi adalah jenjang pendekar. Kita bahas satu-satu, yaitu tentang jenjang siswa mulai dari tingkatannya serta warna sabuknya. Warna dasar dari jenjang siswa adalah kuning medium. Nah, tingkatannya adalah siswa dasar 1, siswa 2, kemudian siswa 3, dan yang terakhir adalah siswa 4. Setiap tingkatan ini memiliki melati yang berbeda-beda, yang warnanya coklat ini. Selanjutnya adalah sabuk jenjang kader. Nah, warna dasarnya pada jenjang kader adalah berwarna biru. Nah, jenjang kader pun memiliki tingkatan yang jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah kader dasar yang sabuknya masih polos, kemudian kader muda, kader madya, kader kepala, dan yang kelima adalah kader utama yang jumlah melatinya ada 4. Warnanya merah. Kalau tadi yang siswa warnanya coklat. Selanjutnya adalah untuk jenjang pendekar. Warna dasar sabuknya adalah berwarna hitam dan tingkatannya mulai dari pendekar muda, pendekar madya, pendekar kepala, pendekar utama, dan yang terakhir adalah pendekar besar. Nah, untuk warna melatinya tadi kalau siswa warna kuning, kalau biru yang biru tadi warna merah, kalau yang pendekar warna hitam melatinya. Kemudian kita lanjut ke struktur tapak suci. Dalam struktur tapak suci akan dimulai dari yang paling tinggi ke yang rendah. Yang paling atas atau yang paling tinggi adalah pimpinan pusat tapak suci. Nah, dalam pimpinan pusat tapak suci ini yang membawahi seluruh NKRI dan daerah di luar negeri. Selanjutnya, setelah itu diturunkan menjadi pimpinan wilayah tapak suci yang berada di daerah provinsi masing-masing. Selanjutnya ada perwakilan wilayah tapak suci. Dan yang paling rendah adalah, atau yang paling bawah adalah pimpinan daerah tapak suci. Pimpinan daerah tapak suci ini berada di kota atau kabupaten masing-masing. Nah, pimpinan daerah ini dibantu oleh pimpinan cabang atau pimpinan yang ada di daerah kecamatan itu yang masuk dalam kabupaten tersebut. Nah, dalam struktur tapak suci ini akan ada permusyawaratan masing-masing. Biasanya mereka akan melakukan muktamar setiap 5 tahun sekali. Dan di pimpinan pusat pun atau pimpinan wilayah akan ada yang namanya tanwir. Tanwir itu dilakukan paling tidak 2 tahun sekali. Jadi saya ulangi, kalau muktamar setiap 5 tahun sekali, kalau tanwir sebanyak 2 tahun sekali. Itu adalah rangkuman dari tapak suci, mulai dari berdirinya, sejarahnya, sabuknya, jenjang tapak suci, kemudian himne dan
Marsna, serta struktur tapak suci. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.